Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Berjumpa kembali di ibadah Minggu pagi GKJ Depok. Ya, masih Nana yakin pasti adik-adik kabarnya baik semuanya, karena Tuhan begitu baik buat kita. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi ini. Pada hari ini kita akan pujikan satu lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami di rumah masing-masing. Berkati kami agar dapat mendengarkan satu sekolah minggu ini ya Tuhan. Berkati agar kami dapat menerima sekolah minggu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom teman-teman. Pagi ini kita bersama lagi. Kita akan memuji Tuhan dengan judul Ku mendaki ke Bukit Sion. Yesus memberkati. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu.
Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan dengan nats pembimbing kita, Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur, ucaplah syukur. Sekarang persembahan ini kita bawa kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang hari ini, sehingga kami bisa melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Tuhan, sekarang kami memberikan persembahan. Tuhan tolong berkati agar persembahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk orang yang membutuhkan dan juga bagi gerejamu ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami rezeki sehingga kami bisa memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, ketemu lagi sama Mas Ari dan Pidu. Ya, tadi kita sudah mendengarkan atau bersama-sama berdoa, dan kita juga sudah memuji. Mas Ari masih mau mengajak sekali lagi bernyanyi yang semangat. Judulnya
firman Tuhan ada di hatiku. Ya, ayo berdiri semua. Tahu dong lagu ini ya. Siap-siap ya, yang semangat nyanyinya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, oh, bagus sekali. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, oh, yang terakhir. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, oh, yeah, luar biasa. Adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, setelah kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan adik-adik dipersiapkan Alkitabnya. Nanti kita akan sama-sama membaca dan mempelajari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, kita akan berdoa bersama-sama agar Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat mengerti apa yang akan kita baca. Teman kita, Glenn, akan memimpin doa persiapan firman Tuhan. Teman-teman, sebelum kita membaca firman pada hari ini, sebaiknya kita berdoa secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, kami ingin membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati, pikiran kami, agar kita bisa mendengarkan firman-Mu dan melaksanakan di kehidupan yang nyata dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Sebelumnya kita membuka Alkitab dulu yuk. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Matius 13 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mbak Siska akan membacakannya untuk adik-adik semua. Judul perikopnya perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah adik-adik, itu tadi pembacaan firman Tuhan.
yang akan mendasari kita untuk mendengarkan apa sih yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Adik-adik, Mbak Siska mau tanya, berapa banyak dari kita yang kalau makan buah, lalu kalau dapat bijinya itu tidak dibuang, tapi bijinya ditanam. Berapa banyak dari kita yang pernah mencoba menanam biji dari buah misalnya? Terus kira-kira tumbuh nggak ya adik-adik? Mbak Siska punya cerita loh. Mbak Siska waktu itu habis makan kelengkeng. Terus karena kelengkengnya rasanya enak, pas menemukan biji, itu nggak Mbak Siska buang. Tapi bijinya Mbak Siska tanam. Harapannya biji itu bisa tumbuh. Akhirnya Mbak Siska bisa dapat buah kelengkeng yang manis. Tapi adik-adik tahu nggak? Ditunggu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Ternyata nggak bisa tumbuh adik-adik. Bijinya itu malah rusak. Bukannya tumbuh tapi malah ya sudah rusak. Ternyata pas Mbak Siska telusuri, tanahnya itu bukan tanah yang baik. Banyak sekali batu-batunya di dalam pot itu. Akhirnya biji kelengkeng yang Mbak Siska tanam tidak bisa tumbuh. Nah adik-adik, kalau adik-adik juga pernah mencoba untuk menanam, maka seharusnya apa sih yang dilakukan? Yang dilakukan ketika adik-adik menanam, yang pertama harus diperhatikan, tanahnya harus tanah yang baik. Bukan tanah yang bercampur batu, bercampur apa tadi di dalam firman Tuhan, ada semak durinya dan sebagainya. Lalu juga berikutnya yang harus dilakukan kalau adik-adik menanam, harus dirawat dengan baik. Disiramnya rutin, kena sinar matahari, lalu juga diberi pupuk. Maka kalau itu yang dilakukan, tanamannya akan tumbuh dengan baik. Jangan seperti firman Tuhan yang ditulis yang kita baca tadi adik-adik. Tadi di dalam cerita firman Tuhan digambarkan ada seorang penabur. Dia juga mau menanamkan biji benih itu. Tadi di sini kalau adik-adik melihat ada 4 tempatnya. Yang pertama, benih yang ditabur itu ditaburnya di pinggir jalan. Kira-kira kalau di pinggir jalan bisa tumbuh nggak ya? Wah, jangankan tumbuh, yang ada hilang. Tadi juga firman Tuhan bilang gitu, dimakan oleh burung. Lalu juga yang berikutnya, benihnya ditanam di bebatuan, ditanam juga di semak duri. Kira-kira bisa tumbuh nggak ya? Mungkin bisa, tapi tidak bisa tumbuh besar karena banyak sekali penghalangnya. Lalu gimana caranya ya biar benih itu bisa tumbuh dengan baik? Tadi kalau adik-adik lihat lagi dikatakan di situ bahwa yang bisa tumbuh dengan baik adalah ketika benih itu ditanam atau jatuh di tanah yang baik. Nah, kalau sudah ditanam, tumbuh, jatuh di tanah yang baik, maka bisa bertumbuh dengan lebat. Adik-adik, perumpamaan itu mau menjelaskan ke kita bahwa kalau adik-adik sudah mendengar firman Tuhan, adik-adik punya benih di dalam diri adik-adik, maka benih itu harus jatuh di tempat yang tepat. Adik-adik setiap minggu mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, mendengarkan apa sih yang Tuhan Yesus mau, tapi kemudian pertanyaannya, adik-adik mau nggak melakukan itu? Adik-adik mau nggak merawat firman Tuhan dengan baik? Adik-adik mau nggak sih terus memupuk kecintaan akan firman Tuhan? Atau jangan-jangan setiap minggu kalau habis dengar cerita firman Tuhan, ya udahlah begitu aja deh. Firman Tuhan bilang harus patuh sama orang tua, tapi adik-adik melawan orang tua. Firman Tuhan bilang tidak boleh membalas kejahatan, tidak boleh membalas temannya yang berbuat jahat, tapi adik-adik malah berbuat jahat. Kalau itu yang terjadi, berarti adik-adik tidak menanam, tidak memupuk firman Tuhan dengan baik. Tapi kalau adik-adik melakukan, menuruti apa yang difirmankan Tuhan, maka seperti biji yang jatuh di tanah yang baik tadi, maka dia bisa tumbuh dengan sangat
lebat. Yuk adik-adik, kita terus menanamkan firman Tuhan, kita terus memupuk firman Tuhan sebaik mungkin, dan kita tunjukkan buahnya. Kita menjadi anak yang baik, kita menjadi anak yang penurut sama orang tua, kita menjadi anak yang tidak balas dendam, menjadi anak yang tidak suka bohong, tidak suka berbicara kasar, dan sebagainya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong adik-adik sehingga mau terus bertumbuh dan berbuah lebat. Amin. Tuhan, terima kasih atas firman hari ini. Semoga firman hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik, masih semangat kan memuji Tuhan? Mari kita angkat pujian kita kembali. Kita memuji Tuhan dengan lagu BAIK Baik. Satu sobatku. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, kita merawat tanaman selama 1 minggu. Bagi yang nggak punya tanaman, kita menggambar atau mewarnai cara merawat tanaman. Nah, ditunggu ya aktivitasnya, kirim via WA. Boleh di foto atau di video. Nah, teman-teman, ibadah kali ini kan sudah selesai, teman-teman. Mari kita mengakhiri ibadah hari ini dengan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami hari ini. Kiranya firman-Mu dapat kami tanamkan dalam hati kami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang melimpah ini bagi keluarga kami. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan demi putra-Mu yang tunggal
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Dah. Sebelum kita mengakhiri ibadah minggu ini, mari kita menyanyikan pujian bahasa cinta. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah.